Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibtu Ines dan masih bersama dengan narasumber saya ada Kabak Produk Kreatif Biro Multimedia Divisi Mas Polri, Kombes Pol Muhammad Iqbal. Bapak, ini kita masih akan membacakan pertanyaan dari Kadif ya Pak Izin. Karena ini kita memang edisi spesial para kabak pemirsa. Nah, sebagai pengemban fungsi kehumasan, tentu kita memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga dan menguatkan citra institusi, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas-tugas kepolisian. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Dan kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BAKPK? Silakan. Terkait dengan langkah-langkah yang saya lakukan untuk meningkatkan citra Polri, tentunya konten-konten kita ya terkait dengan produk kreatif, pembuatan meme, konten berita itu jangan yang kita evaluasi. Jadi kita lihat like-nya bagaimana, subscriber-nya bagaimana, jadi apakah ini membosankan atau kalau memang menarik. Karena intinya komunikasi ini kan satu arah ya. Jadi pembuatan infografis misalnya, gambar ini bisa menciptakan dan terkait dengan bisa memberikan kesan, memberikan pesan pada masyarakat tentang apa sih yang gambar ini, misalnya tentang terkait dengan keberagaman. Jadi kita memberikan keberagaman itu harus bersatu. Nah, itu juga terkait dengan produk yang kita buat. Jadi memang langkah saya tentunya selalu memberikan peningkatan ya, terkait dengan produk-produk yang saya buat. Jadi kita lihat setiap minggu kita evaluasi produk apa yang sedang diminati oleh masyarakat. Apalagi sekarang masyarakat ini haus ya terkait dengan informasi. Ya. Jadi kita juga apabila kita minta ke berbagai wilayah bahan-bahan terkait dengan seluruh kinerja Polri, terkait dengan Babin Kaptipmas ya, ataupun juga terkait masyarakat yang sudah melakukan pengaturan lalu lintas. Nah itu kita gelorakan, kita berikan kepada masyarakat kinerja Polri. Jadi kalau kebaikan Polri terus digelorakan, tentu masyarakat juga akhirnya tahu ya. Jadi itu yang saya lakukan alami. Baik Pak, kalau untuk dari BAKPK sendiri, ada nggak sih Pak target untuk produk yang dihasilkan setiap harinya? Ya, setiap hari kami membuat target itu minimal 30 konten. Ya. Itu dari semua platform Pak atau seperti apa? Ya betul, dari semua platform. Kita ada 6 platform, yaitu dari Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, juga Facebook. Terakhir ini ya Snack Video. Okay. Nah, kita juga selama ini bekerja sama dengan Snack Video terkait dengan pelatihan. Oke. Dengan mengambil Snack Video ya, untuk memberikan pelatihan kepada anggota kami di BAKPK. Bagaimana sih pembuatan yang lebih menarik? Ya. Jadi itu juga merupakan terobosan dari kami. Dan kita juga mempunyai strategi bahwa akan menggandeng juga influencer ya, terkait yang menjadi maskot seperti mungkin Pak Babi ataupun misalnya Polisi Rocker, itu akan menggandeng mungkin di tahun 2025 ini jadi maskot kami di dalam pembuatan konten-konten. Baik Pak. Ini mungkin jadi pertanyaan netizen juga ya Pak ya. Polri belakangan ini mungkin kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Polri selalu menjadi sorotan akibat dari beberapa oknum Polri yang berulah. Nah, tentunya satu institusi Polri ini menjadi sorotan dan bahkan menjadi ikutan dibully oleh netizen. Nah, kemudian langkah apa yang Bapak lakukan kaitannya dengan tugas Bapak sebagai Kabak PK? Ya. Terkait dengan berita-berita negatif Polri, tentunya dari Pak Kapolres sendiri ya dan Pak Kadif juga menginstruksikan bahwa kita tidak boleh anti kritik, tapi kita harus meluruskan kepada masyarakat. Jadi memang berita negatif itu sekarang tidak bisa kita tutupi, tetapi berita yang baik juga harus kita selalu gelorakan. Itu juga memberikan berimbangan berita. Jadi polisi yang humanis itu terus kita gelorakan. Dan kalaupun memang ada seperti tadi yang dikatakan bahwa yang bisa menurunkan citra Polri terkait dengan masalah-masalah yang isu-isu menonjol, memang polisi sebagai seksi ya isunya akan seksi diberitakan gitu. Jadi makanya di dalam agenda setting juga kita mengacu juga bahwa dan pembuatan itu agar menutup lah, minimal mengurangi. Jadi berita yang sedang viral yang negatif itu minimal menjadi netral.
Nah, kalau yang sudah positif, itu kan kita tingkatkan, kita gelorakan lagi. Oke. Iya. Baik. Termasuk Pak, mungkin ini ada beberapa kejadian ya yang belakangan ini mungkin dikatakan menurunkan citra Polri, seperti kasus DWP, kasus pelayanan buruk Polri yang berkaitan dengan kasus penembakan di kilometer 45, kemudian penganiayaan juga yang kemarin baru saja ada di Yogyakarta. Nah, bagaimana mungkin langkah Bapak sebagai Kabak PK ketika bertugas di War Room untuk mengorkestrasi penurunan citra negatif dan meningkatkan menjadi citra positif, dan kemudian seperti apa langkah-langkah Bapak? Di dalam forum kami biasanya memberikan rekomendasi kepada Kabid Humas Jajaran ya terkait dengan berita-berita yang sedang viral. Jadi kita memberikan kita juga berkoordinasi dengan Bank VA ya, tune-nya seperti apa. Kalau masih tinggi itu minimal harus menjadi fokus kita sebagai fokus ke hal tersebut. Jadi harus diturunkan lah minimal tune-nya. Dan bagaimana cara menurunkannya, tentunya dengan memberikan terkait dengan penanganan kasusnya, tapi tidak secara gamblang, tapi memang betul-betul ini secara aktual. Jadi memang ada hal yang perlu kita tidak perlu sampaikan kalau terkait dengan hal penyidikan. Tapi kita memang betul-betul kalau memang polisi itu ada salah, tapi kita juga tidak bisa tutupi. Nah, itu ditangani dan kita tentunya berkoordinasi juga dengan satker lain, di Propam, dengan Krimum, ya itu kita berkoordinasi bagaimana penanganannya. Ya. Dan kami dari produk kreatif itu cara mengekspresinya ya kita tentunya membuatkan konten-konten itu kalau misalnya ada yang memberikan statement-statement buruk, ya itu kita berikan penjelasan. Dan juga terkait dengan itu kita juga imbangi dengan konten-konten yang humanis ya. Jadi konten-konten yang humanis yang itu yang bisa mengimbangi lah ya. Jadi agar masyarakat tidak terlalu menyoroti kasus negatif hal tersebut. negatif. Tetapi kita ada pengungkapan kasus, misalnya Barreskrim, pengungkapan terkait dengan narkotika, atau pengungkapan terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan. Nah itu juga kita angkat, kita glorifikasi, ya, kita sampaikan kepada masyarakat dengan melalui produk-produk konten kami dari produk KPK. Baik Pak, kemudian tadi kalau misalnya kita berkaca kembali pada kasus yang katakanlah kasus-kasus berita-berita negatif, kemudian koordinasi yang dilakukan oleh Bapak atau mungkin kolaborasi seperti apa? Apakah memang hanya satu biro aja? Tadi kan memang sempat disebutkan Bak PA ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya untuk dengan biro lain atau mungkin dari kesatuan yang lain seperti apa Pak koordinasi dan kolaborasinya Pak? Baik, dari kami sendiri ya, dari Bak PK tentunya kita mengambil bahan-bahan dari selain dari Bak PA, tapi kami juga mengambil bahan dari Bak produk ya terkait dengan bahan-bahan mentahnya, gambar-gambarnya itu. Tapi memang pengambilan angelnya itu harus baik. Jadi itu juga kita memang butuh yang memang tingkat gambarnya itu yang bagus. Jadi kita berkoordinasi terhadap wilayah juga, kita membuatkan WA group. Jadi kegiatan yang berada di Kewilayahan. multimedia, subit multimedia wilayah, di humas wilayah itu mengirimkan melalui grup WA. Jadi itu juga yang kita berkoordinasi tentunya dan berkolaborasi terkait dengan kerjasama untuk membuatkan produk-produk kreatif yang diminati oleh masyarakat. Kalau dengan mungkin kan kalau katakanlah di Polda itu kan banyak sekali ya Pak ya kegiatannya. Nah kemudian untuk koordinasi dengan beliau-beliau yang mungkin dari satuan lain tidak di humas itu seperti apa? Apakah memang melalui satu pintu dari humas semua atau seperti apa? Biasanya kita menyarankan kepada Bid Humasnya untuk berkoordinasi dengan mungkin Bid Propamnya terkait dengan pelanggaran anggota, terkait dengan penanganan kasus, ya koordinasi kita melalui Bid Humasnya sendiri ya, yang nggak kita langsung ke satuan kerja wilayahnya, tapi melalui Bid Humasnya kita biasanya merekomendasikan gitu melalui sarana War Room. Jadi War Room itu sendiri memang sangat optimal dan apa yang digagas oleh Pak Kadif Humas itu memang betul-betul menjadikan War Room ini sebagai sarana untuk kita sebagai komunikasi ya, bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi dengan satuan wilayah. Jadi di Humas wilayah itu tidak sendiri gitu, tapi kita juga membackup bagaimana untuk satuan wilayah itu
kalau ada berita yang memang negatif, itu kita juga bantu untuk mengimbangi agar minimal netral. Minimal betulnya itu menjadi netral. Baik Bapak. Selama 1 tahun 6 bulan 21 hari, lengkap banget Pak ini Pak Kadif. Bapak menjabat sebagai Kabak PK dan tentunya Bapak sudah memahami tugas dan fungsi di Bak PK. Nah, apakah dari tugas fungsi yang adakah yang perlu ditambahkan untuk menghadapi tantangan dunia digital yang berkembang begitu pesat, Pak? Ya, baik. Ya, selama kami menjabat, ya tentunya memang perlu ada peningkatan ya, terkait menggandeng dengan kami kan baru menggandeng dengan Select Video ya. Nah ini tentunya harus kita juga menggandeng dengan TikTok, dengan Instagram. Itu bagaimana pembuatannya dan kita juga melatih anggota-anggota kami agar meningkatkan kualitas daripada produk gambarnya, terus produk materi-materinya juga ya, dan animasi ya. Kita juga di produk kreatif itu setahun itu membuat film dokumenter 2 kali. Ya, jadi ada dokumenter yang kita buatkan dan itu juga berganti-ganti itu terkait dengan biasanya terkait dengan sejarah-sejarah keberhasilan kemarin kita buatkan tentang film Acun Permadi kita munculkan di mainstream ya, jadi itu yang kami lakukan. Baik. Dan mungkin ini perlu diperbanyak ya. Jadi seperti film dokumenter kan setahun 2 kali. Nah ini mungkin bisa diperbanyak, mungkin bisa mungkin menjadi 5 kali atau ya seperti apa. Baik. Kemudian Pak, adakah kendala yang dihadapi selama Bapak menjabat sebagai Kabak PK seperti bidang SDM, mungkin dalam kompetensi hal personalia di dalamnya, kemudian anggaran, aturan atau SOP, kemudian sarpras dan juga peralatan, mungkin bisa dijelaskan? Baik, tentunya terkait dengan tantangan pasti selalu ada ya, kendala pasti selalu ada. Bagaimana kita menyemangati anggota kita ya minimal, karena kan pasti anggota itu naik turun dan ya semangatnya, dan itu bagaimana kita menyemangati itu tentunya strategi saya sebagai Kabak PK untuk memanage mereka agar kerjanya minimal flat atau menanjak naik ya. Nah itu dan harus didukung sarana prasarana, tentunya memang itu perlu juga karena kita bersaing dengan produk-produk lain ya. Jadi jangan sampai menjadi bosan gitu ya. Tentunya produk misalnya komik yang kita buatkan ya. Tentunya harus bagaimana sih animasinya yang bisa menjadi menarik masyarakat gitu ya. Ini juga perlu ide-ide kreatif dan perlunya tidak boleh dikekang ya. Anggota itu kalau misalnya di produk kreatif kalau dikekang malah idenya mati ya. Tapi kalau misalnya kita bebasin, mereka muncul ide-ide itu. Jadi itu juga merupakan strategi saya ya untuk memanage anggota. Jadi kalau kendala ya pasti ada, tadi saya sampaikan, dan terkait dengan sarana tentunya harus selalu meningkat ya, terkait dengan kamera tentunya terbanyak ya, dan juga walaupun kita sudah ada produk terkait dengan pengambilan gambar gitu, kadang-kadang memang kita perlu yang sesuai dengan keinginan kita dari konten tersebut. Karena kan kita tahu nih konten yang akan kita buat seperti apa. Jadi kadang kita terjunkan juga tim kami dengan membawa peralatan yang kami punya. Gitu. Kita terjunkan juga. Jadi kita tidak percayakan, tidak menyerahkan hanya menunggu saja gambar gitu, bahan-bahan mentahnya. Tapi kita juga kalau memang ada momen-momen yang patut yang harus kita mau seksi untuk dipublish, jadi kadang tim kita juga turun terkait dengan misalnya pemberitaan yang seperti kemarin operasi Natal gitu ya, operasi Natal. Nah itu juga kan kita perlu kecepatan terkait dengan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait dengan buka tutup jalan, rekayasa jalan. Nah itu perlu golden time ya yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi konten yang kita buat itu ataupun infografis yang kita buat, informasinya itu harus golden time, jadi memang harus waktunya tepat gitu. Jadi jangan sampai basi tiba-tiba buka tutup munculnya besok gitu kan, udah lewat. Itu makanya itu yang harus kita jaga, dan anggota kita juga harus cepat ya, cepat juga mengambil bahan-bahannya lalu membuat kontennya. Baik Pak, misalnya Pak,
seperti kemarin banyak sekali kejadian yang menyudutkan Polri. Bagaimana cara Bapak dalam membagi kinerja atau perintah dari pimpinan untuk menyelesaikan itu semua? Ya, baik. Tentunya kami biasanya rapat kecil ya. Ada rapat kecil di antara kami terkait dengan isu yang misalnya menjadi atensi pimpinan. Ya, untuk bagaimana sih berita tersebut itu agar tidak melebar gitu ya. Yang kita kan kalau misalnya berita kecil ini minimal kita kalau misalnya lebar minimal kita kecilkan. Yang kecil kita hilangkan. Tentunya berita buruk kan yang menurunkan Star Polri itu yang menjadi tantangan tugas kita. Ya tentunya itu dari BPK sendiri memberikan produk-produknya itu ya harus yang tadi saya sampaikan agar bisa memberikan informasinya itu ya secara utuh ya, dan juga memberikan bagaimana sih pengolahan diksinya ya. Jadi statement-statement dari Kapolda ataupun dari pimpinan wilayah itu yang harus kita memang betul-betul sampaikan kepada masyarakat. Jadi itu ya ininya. Baik Pak, mungkin di awal tahun ini Pak, mumpung masih awal tahun Pak, ada nggak sih Pak inovasi atau mungkin langkah strategis di BPK Biro Multimedia yang akan Bapak lakukan agar tentunya menunjang kinerja Polri lebih optimal? Ya. Silakan. Tentunya banyak harapan ya di 2025 ini yang saya ingin impikannya ya terkait dengan agar produk-produk ini kualitasnya meningkat ya. Jadi terkait dengan produksi gambarnya itu bagus ya. Terus juga kita ada program satu hari satu kebaikan. Nah ini juga akan kita tambah juga ya. Minimal ya mungkin sehari 2 kebaikan atau 3 kebaikan itu akan kita tambah. Jadi kebaikan satu hari kebaikan itu di mana video pendek yang menggambarkan bagaimana apabila misalnya kita memborong dagangan yang berjualan, yang nggak laku, juga misalnya membantu tukang gerobak atau ban motor orang kempes, kita mencari di situ celah-celah yang bisa menarik simpati masyarakat ya. Itu yang kita buatkan jadi satu hari kebaikan. Nah itu akan kita tambah menjadi mungkin 2 hari kebaikan. Juga kita tadi yang saya sampaikan menggandeng terkait dengan maskot-maskot Polri ya, terkait dengan public figure bisa kita gandeng, kita buatkan juga terkait dengan pembuatan video pendek kami yang bisa menarik. Jadi biar yang like-nya itu banyak. Jadi senang masyarakat tuh suka gitu ya. Jadi masyarakat suka dan produk-produk yang kita buat itu nggak asal gitu, tapi harus lebih meningkat. Baik, Pak, ini terakhir Pak dari Mbak Kadif, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pimpinan Polri bisa mengenai saran yang mungkin ke depan dapat menunjang kinerja bagian yang Bapak pimpin, silakan. Ya, kami tentunya hanya mengikuti perintah ya. Tapi kalaupun memang memberikan saran, tentunya saran itu bahwa kami akan tegak lurus ya Pak Prabu untuk bekerja walaupun kita tidak secara nyata ya memberikan kontribusinya, jadi tidak kelihatan, tidak secara langsung juga, tidak secara langsung, tetapi kami tetap bersemangat gitu ya. Dan ini juga pimpinan harus bisa memperhatikan juga ya terkait dengan anggota-anggota kami yang memang perlu peningkatan pendidikannya ya, dan kompetensinya juga ini harus hal penting lah ya. Jadi tidak bisa dianggap sepele juga terkait dengan peningkatan citra Polri melalui produk-produk kami gitu. Baik, terima kasih Bapak sudah berkunjung di podcast Polri Presisi, dan tentunya kita bisa menantikan Bapak lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk kita bisa berbincang ya Pak. Baik pemirsa, kita sudah sampai di sini untuk edisi kali ini, tapi tenang aja karena masih banyak banget kabak-kabak yang belum kita undang. Kira-kira setelah ini siapa? Tetap di podcast Polri Presisi dan salam presisi. Tapi tentunya harus kita luruskan ya, dan berita yang positif yang kita harus keluarkan karena masyarakat sekarang ini kan tentunya masyarakat yang digital ya, yang selalu banyak bermain medsos tentunya. Apalagi di dalam masyarakat sekarang ini banyak Gen Z ya, lebih banyak sehari-harinya bermain dengan handphone. Nah ini menjadi tantangan tersendiri buat saya.
Jadi sangat, saya begitu masuk, oh ternyata lebih luas lagi, dan menjaga citra Polri ini sangat berpengaruh, berkontribusi banyak, disebarkan melalui platform medsos kita, Instagram, YouTube, TikTok, dan berbagai platform kita di Humas. Itu kita membawa bahan di pemantauan analis. Jadi bagaimana sih yang sekarang yang ada berkembang itu, nanti pemantauan analis yang memberikan masukan. Apa yang sedang trending sekarang, Baik. apa yang jadi isu top menarik sekarang. Dan kita juga mengambil dari agenda setting harian biasanya yang kita buatkan untuk hari ini. Jadi kita membuatkan beberapa produk ya, ini konten berita, konten video, infografis, konten ucapan, komik animasi, konten statement, juga konten klarifikasi hoax. Jadi kita juga apabila ada berita-berita yang memang itu hoax, tentunya kita berikan stempel bahwa itu adalah berita tentang konten. Itu dari semua platform, Pak, atau seperti apa? Ya betul, dari semua platform. Kita ada 6 platform, yaitu dari Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, juga Facebook. Terakhir ini ya, Snack Video. Nah, kita juga selama ini bekerja sama dengan Snack Video terkait dengan pelatihan-pelatihan, Oke. dengan mengambil Snack Video untuk memberikan pelatihan kepada anggota kami di PK, bagaimana sih pembuatan-pembuatan yang lebih menarik. Jadi itu juga merupakan terobosan-terobosan dari kami. Dan kita juga mempunyai strategi bahwa akan menggandeng juga influencer ya, terkait yang menjadi maskot, seperti mungkin Pak Babit, ataupun misalnya Bossy Rocker. Itu akan menggandeng mungkin di tahun 2025 ini jadi maskot-maskot kami di dalam pembuatan penjualan Konten-konten. kita bebasin, mereka muncul ide-ide itu. Jadi itu juga merupakan strategi saya ya untuk memanage anggota. Jadi kalau kendala ya pasti ada, tadi saya sampaikan, dan terkait dengan pada sana tentunya harus selalu meningkat ya, terkait kamera banyak ya, dan juga walaupun kita sudah ada produk terkait dengan pengambilan gambar gitu, kadang-kadang memang kita perlu yang sesuai dengan Keinginan kita dari konten tersebut. Karena kan kita tahu nih konten yang akan kita buat seperti apa. Jadi kadang kita terjunkan juga tim kami dengan membawa peralatan yang kami punya, juga kita terjunkan juga. Jadi kita tidak percayakan, tidak menggunakan hanya menunggu saja gambar gitu, apa bahan-bahan mentahnya, tapi kita juga kalau memang ada momen-momen yang patut yang harus kita mau seksi untuk dipublish, jadi kadang tim kita juga turun terkait dengan public figure, bisa kita gandeng, kita buatkan juga terkait dengan pembuatan video pendek kami dan yang bisa menarik. Jadi dia yang like-nya itu banyak, jadi senang, masyarakat tuh suka gitu ya. Jadi masyarakat suka, dan produk-produk yang kita buat itu nggak asal gitu, tapi harus lebih meningkat.